Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan ya materi pembahasan kita. Di sini saya akan mencoba membahas atau menerangkan materi mengenai sewa ya. Atau bisa kalau untuk pengusaha itu sewa guna usaha ya. Nah, di sini pertama yang kita bahas mengenai sewa ini adalah pemahaman dulu ya. Pemahaman kita terkait dengan kriteria sewa jika dilihat dari sudut pandang akuntansi itu aturannya seperti apa ya. Sehingga di sini kita akan mencoba dulu membahas ya. Sewa itu kalau menurut PSAK 73 itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, sebuah kontrak ya, di sini dijelaskan sebuah kontrak itu bisa dikategorikan ya, memenuhi sebuah kontrak yang mengandung sebuah sewa jika terdapat kriteria ya, jika memenuhi kriteria ya, di sini harus memenuhi semua ya. Ada dua di sini kriterianya yang wajib dipenuhi. Pertama itu di kontraknya itu ya disebutkan ada secara eksplisit maupun implisit ya aset identifikasian ya di dalam kontraknya. Kedua, penyewa memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian tersebut ya selama periode tertentu atau periode yang sudah ditetapkan di kontrak ya atau masa sewanya ya. Terus aset identifikasian itu yang seperti apa sebenarnya ya? Nah, aset identifikasian ya. Jadi syarat pertama di kontrak tersebut ada aset identifikasiannya secara jelas ya. Nah, aset identifikasian itu sederhananya adalah aset yang disewakan ya, yang menjadi objek sewanya ya. Misalnya sewa bis atau sewa truk ya berarti aset sewanya ya bis atau truk ya. Itu adalah aset identifikasiannya ya. Nah, di sini dikatakan dia itu memenuhi kriteria sebagai aset sewanya sebagai aset identifikasian jika ya tidak mengandung hak substitusi yang bersifat substantif yang dikuasai oleh pemberi sewa ya. Jadi sebuah aset sewaan itu bisa dikategorikan masuk kriteria aset identifikasian jika aset yang disewakan tersebut ya tidak ada unsur hak yang dimiliki oleh pemberi sewa untuk mengganti aset yang disewakan tersebut ya. Nah, tapi di sini ada kriterianya, menggantinya itu yang bersifat substantif. Nah, dikatakan dia hak substitusi atau hak mengganti aset itu memiliki sifat yang substantif jika pertama, pemberi sewa memiliki kemampuan praktis untuk mengganti aset sewaan selama periode sewa tanpa pengecualian apapun dengan mudah. Ya, berarti sederhananya di sini kalau misalnya ada sebuah kontrak ya, kontrak penyewaan aset ya, misalnya contoh truk tadi ya. Nah, pemberi sewa tuh punya tuh banyak truk ya untuk disewain. Dan meskipun mereknya beda, tapi spesifikasi, kegunaan dan manfaatnya sama gitu loh. Ya, misalnya satu Hyundai, satunya Dayna truknya ya. Nah, di kontrak tersebut ya kalau misalnya dia dikatakan substantif, pertama dia si pemberi sewa itu punya hak, dia bisa ganti tuh, ganti itu barang yang disewain sama dia. Misalnya tadi yang disewain itu truk Dayna, terus dia punya hak lagi, dia maksudnya dia punya hak substitusi yang substantif, dia bisa sesuka hati dia menggantiin itu Dayna tadi bisa diganti sama truk Hino misalnya, merek Hino dengan spesifik yang sama, dan itu gampang bagi dia untuk menggantinya. Dan si penyewanya ini tidak memiliki hak apapun untuk menolak gitu loh, karena di sini keterangannya tanpa pengecualian apapun. Jadi dengan gampangnya itu pemberi sewa mengganti aset truknya gitu ya. Nah, kalau dia kategorinya seperti itu berarti itu dia
hak substitusinya itu udah bersifat substantif sekali ya. Itu nggak bisa dibilang dia aset identifikasian kalau seperti itu. Tidak jelas asetnya berarti ya, aset yang disewain ya. Nah, berikutnya pemberi sewa memperoleh manfaat ekonomi dari hak substitusi yang dieksekusinya. Nah, misalnya udah truknya diganti ke merek yang lain ya. Terus gara-gara penggantian itu penyewa tuh bayar lagi, ada misalnya ada biaya penggantian gitu. Dan itu dibayarnya ke pemberi sewa. Nah, kalau udah kayak gitu berarti pemberi sewa tuh udah dapat manfaat ekonomi ya dari hak substitusi yang hak penggantian tadi yang udah dieksekusi ya. Nah, jadi inilah yang kriteria yang dibilang kalau misalnya aset identifikasian tersebut itu ada hak substitusi yang bersifat substantif. Nah, tapi kalau misalnya memang ada benar nggak boleh diganti sama sekali ya, misalnya boleh ditukar, ada ketentuannya juga ya, ada pengecualian hak substitusi aja, tapi dia nggak bersifat substantif. Nah, kalau dia tidak bersifat substantif itu ya, misalnya contohnya penggantian karena kondisi tertentu ya, misalnya kan disewa aset nih, misalnya Daina tadi ya, truk Daina tadi disewain, tapi ternyata anak-anak ya rusak ya, di tengah jalan rusak, masa di tengah masa sewa itu ada kerusakan, sehingga karena kondisi tertentunya adalah rusak, itu makanya diganti dengan pemberi sewanya dengan truk yang lain. Nah, kalau kondisinya seperti itu berarti dia memang punya hak substitusi tapi nggak bersifat substantif. Nah, kalau kondisi seperti ini nggak masalah, ini masih masuk ke kategori aset identifikasian ya. Itu ya, jadi ada hak-hak substitusi. Intinya kalau misalnya hak substitusinya tidak uh, kriterianya tidak seperti ini, berarti hak substitusinya tidak bersifat substantif ya. Tapi kalau ada kriteria di kontraknya seperti ini ya, adanya kemampuan praktis dengan mudahnya si pemberi sewa itu menggonta-ganti ya, terus ada biayanya, itu berarti dia udah substantif hak substitusinya. Kalau sudah substantif ya berarti nggak masuk kategori aset identifikasian sewa ya. Tuh, itu terkait kriteria pertama ya. Yang kedua, kriteria yang wajib dipenuhi itu yaitu hak mengendalikan aset identifikasian. Yang jelas berarti penyewa di sini bisa mengendalikan aset yang disewanya ya. Nah, di sini ada indikatornya, dikatakan dia mengendalikan itu yang bagaimana ya. Ini ya. Dikatakan dia mengendalikan itu pertama penyewa itu ya memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Ini sudah pasti ya. Jadi misalnya tadi dia nyewa truk ya. Truk itu ya dia boleh untuk mengangkut barang gitu ya. Untuk membawa barang. Manfaat ekonominya apa? Yaitu dia digunakan untuk mengangkut barang tadi, sehingga nanti dari mengangkut barang itu dia bisa mendapatkan pendapatan dari jasa angkut. Nah, itu manfaat ekonomi ya namanya anak-anak ya. Terus penyewa memiliki hak untuk mengarahkan hingga menentukan tujuan. Ya, jadi punya kebebasan di sini. Misalnya truk tadi ya bebas penyewanya mau makainya itu untuk ngangkut barang ya, barang pasir, batu ya. Jadi itu adalah hak untuk menentukan arah ya, tujuannya untuk apa itu juga ya, bisa aja tujuannya bukan untuk mengangkut barang ya, atau tujuannya untuk dipajang atau diapain, itu terserah dari penyewanya ya. Yang jelas pasti penyewanya ya tujuannya untuk mendapatkan ini sih, kegunaan dari manfaat ekonominya ya, untuk menunjang aktivitas bisnisnya ya. Nah, kalau misalnya udah ada ya penyewanya itu nggak bisa bebas, maksudnya dalam artian bebas secara wajar ya, ada intervensi langsung dari pemberi sewa, itu bisa dibilang dia tidak memiliki hak untuk mengendalikan ya. Misalnya contoh misalnya ya, memang dia bisa mendapatkan manfaat ekonomi ini misalnya ya, misalnya untuk mengangkut ya, tapi di sini dibatasi anak-anak ya, dibatasinya itu tidak beralasan yang wajar ya. Misalnya truk itu bisa mengangkut 1000 ton, ini cuman dibatasin cuman
100 ton misalnya. Ini misalnya. Lah ini kan ada intervensi yang tidak masuk akal sebenarnya ya. Padahal kapasitasnya 1000, tapi ini hanya boleh dipakainya 100 gitu. Ini kan berarti ada pembatasan luar biasa dari ininya ya. Kecuali ada proteksi anak-anak ya. Memang itu diwajibkan. Misalnya dia nggak boleh ngangkut lebih dari 500 ton ya. Berarti ya jelas dong kalau untuk proteksi kayak gitu ya wajar sebagai pemberi sewa dia memberikan intervensi supaya apa ya, supaya aset yang disewainnya itu nggak rusak gitu aja ya. Jadi ada pengecualiannya ya. Jadi kalau misalnya dia ada intervensi yang tidak masuk akal ya, maksudnya tidak sesuai dengan rasional ya. Tadi kan kayak tadi tuh contohnya. Nah, padahal kapasitas maksimalnya mengangkut itu 1000 ton. Lah, tapi kok cuman boleh 100. Nah, tanpa ada alasan lagi di situ. Nah, itu kan nggak rasional kayak gitu. Ya. Itu kalau udah ada seperti itu di kontraknya berarti ya aset identifikasian itu nggak bisa memberikan manfaat ekonomi yang menyeluruh. Kalau seperti itu berarti nggak bisa dibilang dia mengendalikan ya. Tuh ya. Nah, jadi dua kriteria itu ya anak-anak ya kalau menurut konsep PSAK 73 ya, ini wajib untuk dipenuhi ya. Adanya aset identifikasian dan dua penyewa memiliki hak untuk mengendalikan ya. Jadi kalau sudah memenuhi dua kriteria ini sudah dianggap sebagai sebuah kontrak sewa ya. Oke, lalu bagaimana Pak akuntansinya? Nah, kalau untuk sekarang ya, kalau berdasarkan PSAK 73 ini ya, jadi sekarang ini nggak diklasifikasiin lagi untuk sudut pandang penyewa ya anak-anak ya, penyewa ini ya. Penyewa itu berarti orang yang menyewa atau pihak yang menyewa ya. Itu tidak dipisahkan lagi antara sewa pembiayaan sama sewa operasi. Semua itu dianggap sewa sama si ininya, sama apa akuntansi PSAK 73 ini. Nah, untuk akuntansi sewa, pertama ya, untuk pengakuan dan pengukuran di awal ya. Jadi misalnya ada kontrak ya, kontrak sewa, transaksi ya, dan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 73 itu memang sewa ya transaksinya. Jadi pengakuan di awalnya kayak mana ya. Nah, untuk pengakuan di awalnya ya dari sudut pandang penyewa ya. Penyewa ini pasti akan mengakui yang namanya aset sewa guna usaha ya. Akan muncul nih ya. Terus jelas dia dari pengakuan aset sewa guna usaha ini muncul kewajiban pembiayaan ya. Ini ya. Lalu dari sudut pandang pemberi sewa ya, ini dia akan mengakui adanya piutang sewa ya. Dan jelas di sini karena dia menyewakan aset berarti aset tertentu ya, asetnya ada yang berkurang dong ya, aset tetapnya ya, karena ini akan disewakan, makanya ini minus. Lalu semua ini diukurnya bagaimana Pak? Diukurnya berdasarkan apa? Diakui nilainya diukur berdasarkan apa? Diukur dengan yang namanya pembayaran sewa minimum ya. Jadi di kontrak itu ya, itu nanti sudah dijelaskan ya, ada harga wajarnya si barang yang disewakan ini, terus nanti bunga atau pendapatan implisitnya ya dari si pemberi sewa itu maunya berapa ya, sehingga nanti itu nilai ada namanya nilai pembayaran sewa minimum ya. Nilai inilah yang akan diakuinya ya sebagai nilai aset SGU. Lalu pengakuan dan serta pengukuran setelah awal tadi, pengakuan di awal tadi. Nah, penyewa ini saat jalannya waktu ya, misalnya pada saat dia membayar cicilan ya, pembayaran sewanya kan, kalau misalnya sewa itu lama ya, ada yang kontraknya 5 tahun, pasti biasanya setiap tahun dia bayar sewa ya kan. Nah, bayar sewa tuh pada saat peristiwa tersebut itu namanya pengakuan setelah pengakuan di awal, pengakuan dan pengukurannya ya. Nah, dari sini dari sudut pandang penyewa ya, di sini pasti dia bayar dong ya, kasnya pasti akan berkurang ya. Terus muncul di sini adanya beban bunga ya, karena dia bayar cicilan sewa, pasti kewajibannya pun akan ikut berkurang ya. Nah, terus dari sudut pandang pemberi sewanya ya, pasti dia akan
mengurangi piutang sewanya dong, karena kan udah dicicil tuh sama si penyewa. Nah, di sini dia akan mengakui pendapatan sewa. Jadi ada pendapatannya dari sewanya itu anak-anak, ya. Nah, sebenarnya dia juga akan menerima kas sih di sini, lupa saya masukin ada kas ya dari uang pembayarannya itu ya, pembayaran cicilan ya. Nah, Nah, di sini ya pada saat akhir tahun ya, kalau pemberi sewa dia nggak nyusutin asetnya nak ya. Memang pemilikannya ini masih di pemberi sewa, tapi dia nggak nyusutkan aset sewa guna usaha yang disewakan itu ya. Yang menyusutkan siapa? Yang menyusutkan adalah si pihak penyewa ya. Jadi di sini kayak penyusutan biasa ya. Aset SGU-nya disusutkan ya. Nanti ada aset SGU pasti akan berkurang akibat apa? Akumulasi penyusutan ya. Nah, diukurnya bagaimana? Nah, pengukurannya nanti sama nak kayak kalian kalau belajar materi obligasi ya, itu ada schedule ya, schedule amortisasi. Nah, sewa ini juga ada schedule-nya ya, kapan dia bayarnya ya, terus berapa beban bunganya, berapa kewajiban sewanya berkurang periode tersebut ya. Itu nanti ada schedule-nya, schedule amortisasinya ya. Nah, terus juga di sini ya. Nah, untuk penyusutan ya perhitungannya sama seperti perhitungan penyusutan seperti biasa ya. Jadi nilai aset SGU-nya dibagi dengan umur sewa ya. Nah, kalau sewanya itu adalah sewa yang ada kontraknya akan dipulangkan ya. Itu ya pasti nanti dia berdasarkan umur sewa. Tapi beda kalau misalnya dia sewanya nanti itu bakal beralih ke pemilikan ya. Nah, itu kan ada tuh sewa guna usaha yang nanti selesai masa sewanya itu akan balik lagi ke si bukan balik lagi ya. Ini akan hak pemiliknya akan dikasih ke pihak penyewa tuh ada ya. Tapi ada juga yang enggak dipulangin asetnya itu ada. Nah, kalau misalnya dia dipulangin asetnya ke pemberi sewa, berarti dibagi dengan umur sewa. Manfaat ini ya, umurnya ya. Tapi kalau misalnya nanti akan beralih ke pemilikannya ya, barang sewaan itu akan menjadi milik penyewa di akhir sewa nanti ya, nanti akan disusutkan berdasarkan pada umur ekonominya itu ya. Nah, untuk implementasi sederhananya ya kita langsung aja ya, coba kita lihat contoh soal nih anak-anak. Nah, di sini ya ada kontrak ya, kontrak sewa menyewa ya antara PT Monmon sama PT Panda. Nah, di situ perjanjiannya tuh 1 Desember 2021 ya kontraknya. Nah, PT Monmon ini menyewakan 1 unit pesawat terbang kepada PT Panda dengan harga perolehannya, maksudnya harga wajarnya itu adalah 10 miliar tuh pesawat tersebut. Umur ekonominya 10 tahun ya. Masa sewanya 5 tahun. Sudah dapat dipakai tuh sama si Panda 1 Januari. Jadi masa sewanya mulai sini ya. 1 Januari 2022 hingga 1 Januari 2026 ini sebenarnya salah saya. Nilai kini, nah nilai kini dari pembayaran sewa minimumnya ini sudah ditentukan ya. Itu dari itunya adalah 9 miliar ya. Jadi sudah ketahuan nih sewa minimumnya ya 9 miliar 716 juta ya ini ya. Nilainya ya kadang ada yang sama nah, nilai kini sama nilai wajar, nilai perolehan pasarnya juga kadang ada yang sama, ada yang beda ya. Kadang dia lebih kecil ya. Kalau nilai kini ini kan sebenarnya nilai wajar ini di present value kan sebenarnya ya. Di present value kan berdasarkan pada umur ekonominya sama ininya ya, sama bunga implisit atau keuntungan yang ingin diinginkan oleh si pemberi sewa ya. Nah, di sini juga angsuran sewa yang disepakati setiap tahunnya dibayarkan yaitu 2 miliar 406 ya, 6 juta. Nah, ini yang dibayar per tahun. Dibayarnya itu setiap 1 Januari. Nah, di sini nanti pembayarannya itu sebenarnya terdiri dari beban atau pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga ini adalah pendapatan sewa bagi pemberi
sewa ya. Jadi bunga implisitnya ini ya yang sudah diinginkan oleh pemberi sewa. Nah, berikut ininya ya, pengakuannya ya. Pengakuan di awal ya anak-anak ya. Jelas di sini sewanya mulai 1 Januari 2022 ya. Tadi sudah dijelaskan di materi bahwa pengukuran awal itu berdasarkan pada nilai ini ya, nilai sewa minimum ya, ini ya. Nah, berarti di awal itu sudah jelas ya, pemberi sewa PT Monmon ini akan mengakui yang namanya piutang sewa ya. Nilainya tadi sesuai dengan nilai pembayaran minimum ya di sini. Nah, di sini dia aset tetapnya berkurang berupa pesawat ya. Ini. Nah, di sini si PT Panda di sini akan mengakui ya, penyewa ya akan mengakui dia menerima sebuah aset guna usaha ya. Aset sewa guna usaha. Nilainya sama ya, 9 miliar dan juga dia akan mengakui yang namanya kewajiban sewa guna usaha ya. Nah, lalu pengakuan dan pengukuran setelah di awalnya tadi ya. Nah, setelah pengakuan di awal tadi, nah tadi kan sudah jelasin tuh, nih ini ya, muncul-muncul ini. Nah, di sini ada schedule amortisasi anak-anak ya. Nih, ini schedule amortisasinya. Ini nilai aset sewa guna usahanya ya. Nih ya. Nah, ini nilai sewa cicilan. Nah, sebenarnya kalau mau nyari manualnya ya anak-anak ya, sewa cicilan ini, cicilan per tahunnya itu dapat dari mana ya? Itu dapat dari nilai aset tadi ya, nilai pembayaran minimum ini dibagi dengan nilai present value annuity faktornya ya. Present value factor annuity due ya. Yang kayak dulu kita materi obligasi masih ingat ya. Ada present value factor annuity due ya. Nah, ini dengan tingkat bunga 2% dan waktu 5 tahun. Ini cari aja di tabel ini ya, tabel present value annuity due ya, itu ada kok ya. Nah, ketemulah ini nilai cicilannya ya. Ini kalau cara manualnya ini dapat dari mana ya, itu seperti itu. Nah, karena 1 Januari ini kan awal masa ya, awal masa kontrak, jadi belum ada bunganya ya, belum ada pendapatan ya. Ini mirip kok konsepnya seperti dulu kita pas belajar obligasi ya. Ini dikurang ini, nanti hasilnya amortisasinya. Nanti nilai saldo dikurangi amortisasi, itulah saldo terbarunya ya. Sama ya anak-anak ya. Nah, anggaplah nih misal ya kita masuk ke pencatatan 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2023 ya. Ini dari sini sampai sini ya anak-anak ya. Prosesnya seperti apa sih pengakuannya ya. Nah, pertama bayar cicilan sewa 1 Januari yang ini ya. Ini kan udah mulai bayar dia. Nah, di sini dia hanya si pemberi sewa hanya menerima uang kas sama piutang sewanya di kredit ya. Nah, di sini kenapa belum ada pendapatan sewa? Ya karena kan belum ada bunganya di sini, ya kan? Nah, tuh. Nah, penyewanya juga nih, penyewa juga hanya mengakui pengurangan kewajiban pembiayaan saja ya, sama pengurangan uang kas karena dia membayar ya. Bayar tunai. Tuh. Lalu 31 Desember 2022. Nah, ini karena 31 Desember di sini perlu ada penyesuaian anak-anak ya. 31 Desember di sini jelas pemberi sewa ya. Pemberi sewa 31 Desember ini sudah mengakui ya namanya piutang bunga. Karena kan besoknya itu 1 Januari ya kan. 31 Desember 2022 besoknya 1 Januari. Nah, di sini dia sudah bisa mengakui piutang bunga anak-anak ya. Sebesar 877 juta. Ini dapat dari mana? Dari sini ya. Ini dapatnya 7 juta ya. 7 juta yang ini dikali 12% ya kan. Bunga implisitnya 12% kan. Dapatlah ini ya. Nanti cicilan sewa dikurang ini dapatlah amortisasinya ya. Amortisasi ini adalah ya penurunan
kewajiban pembiayaannya ya, atau penurunan piutang sewa ya kalau untuk di sisi pemberi sewa. Itu ya anak-anak ya. Itu asal muasalnya ya. Penyusutan nggak ada. Pemberi sewa itu dia nggak menyusutkan. Lalu menyusutin siapa Pak? Yang nyusutin ya si penyewa ya kan. Nah, di sini kan sudah jelas tadi ya, aset sewa SGU-nya 9 miliar, umur sewanya 5 tahun ya. Jadi beban penyusutannya sini per tahun ya. Nah, di sini dia akan mengakui beban penyusutan aset SGU sama akumulasi penyusutan SGU ya. Nah, ini untuk ininya ya, beban bunga sama hutang bunga karena dia masih 31 Desember ya, bayarnya besok ya anak-anak ya. Jadi 31 Desembernya dia sudah mengakui beban bunga sama hutang bunga ya. Nah, lalu besoknya pembayaran 1 Januari ya. Nah, dia bayar cicilan nih. Cicilan dibayarlah sama si pemberi eh, pemberi penyewa ya. Penyewa dia bayar nih. Otomatis kasnya kredit kan. Dia bayar nih 1 Januarinya 2 miliar ini ya dibayar. Nah, kasnya kredit ya. Otomatis hutang bunga yang sudah diakui 31 Desember ini ya karena dia sudah membayar ya berarti akan berkurang dong hutang bunganya di debit ya kan, dan juga kewajiban pembiayaan SGU-nya sesuai dengan periode cicilannya juga akan berkurang 1 miliar ini. Ini dapatnya dari mana? Ya dari sini. Nah, ini ya. Tuh ya. Sama halnya dengan si pemberi sewa nih. Kalau dari pemberi sewa si PT Monmon jelas karena ini membayar dia menerima kas ya. Nah, karena dia udah dibayar, kasnya udah dibayar, berarti piutang bunganya pun akan berkurang. Ya, yang sudah diakui tadi di sini akan berkurang serta piutang sewanya pun akan karena kewajibannya sudah mulai dicicil, ya berarti akan berkurang ya. Kewajiban di sini dalam artian adalah kewajiban penyewa ya. Jadi di sini piutangnya pun akan berkurang di kredit ya. Hingga seterusnya ya anak-anak ya sampai dia selesai masa sewanya. Nah, di akhir masa sewa nanti anak-anak ya. Nah, di sini ya jelas si uh, penyewa ya, Monmon ini ya akan menghapus dong, menutup akun aset sewa guna usahanya ya. Jadi dia di akhir itu akan dihilangkan ya, nol karena sudah nol sebenarnya. Nah, ini akan ditutup sama dia ya. Akumulasi penyusutan kredit yang kalau normalnya di kredit ya, ini akan didebitkan. Kebalikannya, aset sewa guna usaha yang tadinya didebit akan dikreditkan. Nilainya akan sudah mentok ya segini karena masa sewanya sudah habis. Jadi nol nanti, hilang ini akun ini ya. Itu ya. Nah, terus di sini ada isu tambahan ya. Jadi nilai residu yang dijamin ya. Nah, jadi di sini kan kalau di sini nggak ada ya, nggak ada nih pas dipulangin juga asetnya udah nol ya nilainya ya. Nah, kalau fakta lapangannya kalau dipulangin itu dia pasti ada nilai sisa anak-anak ya. Nah, nilai residu namanya di sini. Nah, supaya si penyewa atau pemberi sewanya itu nggak rugi ya, dia nggak ya namanya udah nilai sisa ya nak ya, udah nilai akhir, nggak dijual juga murah ya, murah banget paling ya, udah sisa-sisaan mau dipakai juga udah jadul ya. Makanya di sini ada istilahnya di kontrak itu nilai residu yang dijamin anak-anak ya. Jadi supaya nggak rugi bandar lah si pemberi sewanya ya. Nah, di sini dia. Nah, efek dari nilai residu yang dijamin ini jelas akan mempengaruhi kemana? Dia akan mempengaruhi ke nilai aset sewa guna usahanya yang akan diakui ini anak-anak. Nilai ininya nanti. Nih, ini ya. Sama ininya ya. Nih, ini pasti akan nilainya akan berbeda ya. Kenapa? Karena dia nanti aset sewa guna usahanya itu selain pembayaran sewa minimum itu harus ditambahkan nilai residu yang dijamin ya. Nah, di sini nilai residunya itu 500 juta yang diinginkan sama si pemberi sewa ya, dan ini dia minta untuk dijamin oleh si penyewa ya. Nah, dampaknya apa? Pertama pasti nilai aset sewa guna usahanya jumlahnya akan berkurang ya. Kita pakai yang
kasus yang sama ya, ini dia karena ada ini penjaminan nilai residu, nilai aset sewa guna usaha yang akan diakui di awalnya akan berkurang karena dijumlahkan ya. Ini dapatnya dari mana Pak? 283 ini Pak. Nah ini dapatnya dari nilai residu yang dijamin ya, itu kan 500 juta. Nah ini harus di present value kan anak-anak, dinilai 5 tahun ke depan, dinilaikan sekarang ya, itu adalah nilainya 283 juta ini ya. Nah, karena nilainya beda, ya otomatis nilai pengakuannya pun akan berbeda ya. Pengakuannya pun sama ya, prosesnya tuh sama sebenarnya, penjurnalan juga sama ya, cuman nilai pengukurannya yang beda ya. Nah, dan jelas schedule amortisasinya juga baru ya. Nilai ininya ada 10 miliar ya. Nah, terus di akhir ini ada akhir Desember, 31 Desember 2026. Nah, ini ada nilai sisa anak-anak ya. Nah, nilai sisanya nanti ini akan dibalikin nih ke si pemberi sewa, tapi dibalikinnya juga dia akan ada pendapatan sewanya di sini ya. Jadi nggak mau rugi ibaratnya ya. Jadi dibalikinnya harus ada penjaminan ya. Nah, nah di sini prosesnya sama ya kayak pengakuan yang 1 Januari 2022, 1 Januari 31 Desember 2022 sama 1 Januari 2023 sampai seterusnya nih sama sebenarnya seperti yang penjelasan yang ini ya. Yang bedain nanti itu di akhir anak-anak. Nah, ini kan ada tambahan nih. Schedule amortisasinya 31 Desember 2026. Ya enggak? Nih, kalau yang sebelumnya kan enggak tuh. Nah, ya kan? Nah, karena ini dijamin nilai residunya, nanti ada jurnal tambahan anak-anak ya. Nah, dari sini di sisi penyewa jurnalnya ya dia akan mengakui beban bunga lagi ya, sama kewajiban pembiayaannya. Ini kewajiban pembiayaan sebenarnya dari nilai residu tadi ya. Nah, dan di sini dia akan menghapuskan ya, menolkan akun akumulasi penyusutan SGU sama aset SGU ya. Ini ya. Nah, perhitungannya jelas juga beda ya, aset guna usaha untuk penyusutannya ya. Ini kan tadinya 9 miliar, sekarang 10 miliar, dikurangi nilai residu karena ada nilai residu ya. Dibagi 5 tahun ya. Tuh, makanya nanti dapatnya segini akumulasinya ya, totalannya nanti ya di akhir. Aset SGU-nya kredit 10 miliar ya. Sudah hilang ini ya, dibalikin ke siapa? Ke pemberi sewa ya. Dia dapat aset tetap 500 juta. Nah, tapi di situ juga ada pendapatan sewanya sama piutang sewa yang berkurang ya. Jadi dipulangin lagi. Nah, dipulanginnya nggak hanya tangan kosong, tapi dia dapat pendapatan juga ya. Itu namanya nilai residu yang dijamin. Itu ya. Oke, mungkin itu ya anak-anak untuk materi sewa pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih kurang nanti bisa baca ya. Ini modulnya sudah saya kasih ke kalian semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.